Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Tentu masih dalam program Mari Berbahasa Arab, dan tentu juga masih bersama beliau, Ustadz Tamim Ayyuselsi, dan juga ada adik kita dari SMA MTA. Baik Ustadz, coba kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang ada di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan tadi Ustadz, tadi ada pertanyaan yang belum terselesaikan. Ini barangkali coba disusulkan, kita sisipkan Ustadz, barangkali ini penting juga. Pak Amin yang ada di Magetan, maaf Ustadz, bukankah rofa, marfu, nasab, mansub, jar, majrur, kemudian jazm, majzum, macam-macam atau jenis i'rab, macam-macam atau jenis-jenis perubahan bacaan dalam bahasa Arab. Nah, tapi seharusnya masih ada lagi nih, tapi tempat ruang. Barangkali ini juga sudah bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan saudara. Jadi tadi kita sempat membicarakan tentang yang namanya rafa. Bisa jadi tadi saya salah ngomong dengan mengatakan bahwa rafa itu tanda i'rab. Seharusnya memang bukan tanda i'rab, tapi macam-macam i'rab. Jadi itu untuk yang menyampaikan di belakang bahwa sangat mungkin saya menyampaikannya dengan ungkapan tanda i'rab, tapi yang seharusnya adalah macam-macam. Termasuk bagian belakang yang kata pembaca soal belum ini sebenarnya juga sudah nyambung. Jadi di antara tanda kalau tanda jenis-jenis i'rab itu kan ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Itu, ya, itu. Baiklah, terima kasih juga untuk yang memberikan koreksi. Kembali ke sini bahwa fi'il, kita bicara tentang dhamir. Dhamir al-munfasil, saya nyambung kembali barangkali tadi terputus. Yang namanya dhamir munfasil itu adalah dhamir yang berdiri sendiri. Jadi kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai saya katakan jumlahnya 14 tadi. Kemudian dhamir muttasil itu adalah dhamir yang bersambung dengan kata lain atau kalimat lain. Kayak bersambung dengan fi'il. Pada fi'il kita bisa menemukan misalnya bisa dia menjadi objek atau menjadi pelaku. Kalau menjadi objek misalnya darabtuhu, saya telah memukulnya. Perhatikan kata ini darabtuhu. Darabtuhu. Ada dua dhamir di sini. Yang pertama tu, yang kedua adalah ha. Yang pertama ta, yang kedua adalah ha. Darabtuhu. Satunya pelaku dan satunya objek. Ya. Misalnya saya mengatakan sa'al tuka, saya telah bertanya pada Anda. Ya. Atau saya mengatakan as'aluka, ka di belakang itu juga dhamir muttasil. Saya tidak menyatakan as'alu anta atau sa'altu anta, saya tidak mengatakan itu. Ya. Ini dhamir muttasil. Dia bersambung dengan kata lain, dengan kata atau kalimat lain. Ini kalau bersambung dengan fi'il. Ada juga yang bersambung dengan isim. Misalnya saya mengatakan qalami, ya-nya itu adalah dhamir juga. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dengan kebetulan ini adalah isim. Qalami, artinya kan saya. Kalau munfasilnya adalah ana, qalami, dhamirnya ini kemudian ya toh. Ya. Atau qalamuka, qalamuhu, qalamukum, ya toh. Ini semuanya awalnya misalnya antum, jadi qalamukum itu dhamir muttasilnya. Jadi saya pikir bisa difahami antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Kalau misalnya ada anta, kemudian tiba-tiba dahabta, datanya itu ta ini adalah dhamir muttasil dan anta itu munfasil.
anta dahabta. Nah, anta itu munfasil dan ta yang belakang itu adalah muttasil. Perhatikan, kemudian sekarang kita bicara yang ketiga, dhamir al-mustatir. Mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi, dia tidak kelihatan. Dhamir mustatir, jadi dia tidak kelihatan. Nah, gambaran perhatikan, kayak tadi kita membuat contoh, dahaba. Seperti saya katakan, dhamir mustatir ini ada pada fi'il. Saya katakan tadi misalnya, fi'il selalu membawa apa? Pelaku, membawa waktu dan membawa perbuatan. Itu fi'il. Dan kita misalnya kata dahaba. Dahaba. Kata dahaba ini, saudara, sejatinya sudah ada pelaku, yaitu dhamir mustatir. Dan, wujudnya apa? Wujudnya adalah huwa. Nah, kan saya tidak mengatakan dahaba huwa. Memang nggak ada dahaba huwa. Adanya dahaba. Atau contoh lagi, azhabu. Perhatikan kata ini pada fi'il mudhari. Azhabu. Ini juga ada dhamir mustatir. Wujudnya apa? Ana. Nadhabu juga ada dhamir mustatir. Wujudnya apa? Nahnu. Begitu. Itu dhamir mustatir. Itu barangkali saudara tentang dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir mustatir. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian langsung di belakangnya coba kita sapa ini Ustaz. Afwan Ustaz, kalau tidak beratan bolehkah mengulang lagi materi di halaman 45 untuk jadikan masukan bagi anak untuk menerangkan materi tersebut pada anak kelas 4 yang mudah ditangkap mereka begitu Ustaz. Oh iya. Ya, silakan dibuka saudara untuk halaman 45. Pembicaraan tentang halaman 45. Perhatikan tentang halaman 45. Halaman 45 ini saudara dimulai setelah kita membicarakan halaman sebelum-sebelumnya. Jadi ada pelajaran ini, maksudnya di halaman 45 tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya tentang? Barangkali seperti itu Ustaz. Untuk pertanyaan sebelumnya adalah kaitannya dengan i'rab tadi Ustaz. Amerika, gitu. Lafal fi Amerika. Apakah ada kaitannya dengan itu Ustaz? Saudara, ya saya akan sampaikan. Kalau memang ada kaitannya dengan bagaimana kita mengajarkan. Sebenarnya anak SD kelas 3, kelas 4 itu kita tidak mengajari bagaimana tata bahasa. Yang bisa kita katakan pada mereka adalah, perhatikan di halaman 45 di latihan yang kelima. Di latihan yang kelima di halaman 45 itu, yang bisa kita ajarkan kepada mereka adalah kalau ada kata, misalnya kata itu adalah al-baitu. Nah, contoh kata itu adalah al-baitu. Al-baitu. Kita menjelaskannya untuk yang bertanya bahwa kita menjelaskan setiap isim dalam kondisi normal selalu dibaca rofa. Al-baitu. Kita tidak pernah mengajarkan kepada anak rumah itu artinya adalah al-baita atau al-baiti. Kita tidak pernah mengatakan itu. Kita selalu mengatakan al-baitu. Atau kita mengatakan baitun tanpa al. Jadi baitun, kita mengatakan tanpa al, baitun. Semua orang akan mengajari bahwa yang namanya isim itu selalu ditunjukkan dalam kondisi rofa. Baitun, al-baitu. Ini apa ya? Kolamun. Nah, kita tidak pernah mengatakan kolaman atau kolamin. Kita selalu mengatakannya kolamun.
Itu bukti bahwa memang kita harus mengajarkan kepada mereka dalam kondisi rafa. Kemudian ketika kondisi rafa ini didahului dengan bagaimana nanti ada al. Kalau ada al itu berarti tanwinnya dibuang. Dan kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Perhatikan al-baitu ini. Ini pada tingkat kedua. Kemudian sekarang bagaimana kalau kemasukan fi, min, dan ila? Fi, ada fi, min, dan ila. Nah, fi, min, dan ila. Ini ya yang harus di dalam mengajarkan ini, kita tidak masuk melalui tata bahasa. Tetapi kita masuk melalui konteks atau struktur kata dengan menjelaskan bahwa beberapa kata itu kalau dimulai fi atau min atau ila itu dikasroh. Jadi al-baitu itu kalau kedahuluan dengan fi itu bunyinya fil baiti. Nah, jadi nanti kalau ada apa jangan kita tidak menjelaskan ini dibaca jar karena ini huruf jar. Ini akan susah sekali dianalisa oleh anak kecil. Kemudian min. Kalau ada min itu nanti harokat akhirnya bergeser jadi i gitu ya. Minal baiti. Wah, ada ila juga gitu. Ilal baiti gitu ya. Jadi itu. Nah, ini yang pertama. Jadi konsep ini dikenalkan bagaimana bahwa ketika fi kemudian huruf akhirnya dikasrah i. Nah, fil baiti, fil madrasati ini konsep. Kemudian jelaskan setelah itu kalau kemudian ada isim atau ada kata yang dia itu diakhiri dengan alif. Dia itu diakhiri dengan alif. Penjelasan alif itu adalah yang sebelum akhirnya itu di fathah. Jadi kalau ada huruf bentuknya kayak huruf ya sekalipun, kalau sebelum huruf akhir itu di fathah itu alif. Kayak mustashfa itu berarti bentuk ya begitu itu alif. Ya, jadi kalau akhirnya itu alif, kayak Amerika, mustashfa, ini ya. Ini nanti katakan bahwa kalau kata-kata seperti ini, fi, min, dan ila itu tidak mempengaruhi perubahan akhirnya. Jadi katakan seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu Indonesia, dia akan mengatakan ana dhahabtu ila Indonesia. Tidak mengatakan ana dhahabtu ila Indonesiai. Kan itu, ya nah. Kemudian lagi katakan bahwa kalau berakhir dengan alif itu memang tidak berubah. Nah, Malaysia kita mengatakan ja'a abi min Malaysia. Kita tidak mengatakan min Malaysiai, bukan itu. Ya, nah. Jadi yang berakhiran dengan alif itu tidak dikasrah, tapi biarkan apa adanya. Jadi fi, min, ila kalau masuk pada kata-kata yang berakhiran dengan alif seperti itu, biarkan apa adanya. Itu penjelasannya. Jadi jangan mereka diajak masuk yang jauh dalam masalah tata bahasa. Karena memang pertama sekali bahasa itu adalah bagaimana kebiasaan. Oh, kalau begitu dia akan menangkap. Kalau misalnya Indonesia, Malaysia, nanti kita akan ketemu juga dengan Jawa, begitu ya. Jawa. Ana wulidtu fi Jawa. Kita tidak mengatakan ana wulidtu fi Jawai. Tidak, tapi fi Jawa, gitu ya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana kalau ketemu dengan isim
yang berakhiran dengan alif untuk menjelaskan anak-anak usia dasar. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz sebagai jawaban untuk saudara kita semuanya, dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir tadi Ustaz karena waktu. Sebagai kesimpulannya Ustaz untuk malam hari ini silahkan. Ya. Saudara, sebenarnya kita masih berputar-putar di wilayah isim, dan saya pikir kita sudah banyak bicara tentang i'rab. Kemudian saya menegaskan kembali masalah hada jamaknya adalah haula'i dan hadhihi jamaknya juga adalah haula'i. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita semuanya, dan terima kasih untuk adik-adik SMMT kebersamanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan di lain kesempatan kita akan kembali bersama. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.